selaras dengan visi dan misi pemerintah RI yang menyatakan terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Maka perlu didukung dengan lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat desa, kelurahan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah dan pihak-pihak lain. Untuk itu, LPM harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu memotivasi dan mendinamiskan gerak di segala aspek kehidupan masyarakat. Gerak langkah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM ke depan menuntut aktivitas serta gerak lebih aktif dan berorientasi kepada program kerja yang nyata. Ini menyeratkan bahwa LPM diminta untuk lebih proaktif menggali semua potensi di tengah masyarakat yang nantinya bisa dijadikan dasar bagi LPM dalam menentukan program-programnya. Bertempat di ruangan Bagindo Asisten Kantor Balai Kota Padang di Pusat Pemerintahan Kota Padang Ayepacah, Kota Tangah, pada Sabtu pagi 5 Maret 2022. DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kota Padang menggelar Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda. Mukerda dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Henry Septa dan dihadiri Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Kota Padang Syafril Kani, segenap pengurus DPD LPM Kota Padang, LPM Kecamatan serta LPM Kelurahan se-Kota Padang dan para camat. Tema pelaksanaan Musyawarah Daerah Kerja DPD LPM Kota Padang tahun 2022 ini adalah kita tingkatkan kinerja LPM sebagai mitra dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Media bagi kita tidak saja sekedar bersilaturahmi, tapi juga untuk menentukan tujuan, rumusan, program kerja LPM ini dalam waktu pendek maupun dalam jangka menengah. Kita sangat memahami regulasi yang ada sekarang. Di suatu sisi, LPM ini diatur oleh lembaga negara dari pusat sampai ke kelurahan dan itu diakui. Di sisi lain, LPM Kota Padang baru termaktub dalam Perda dan itu pun hanya LPM kelurahan saja tanpa ada menyebut DPC, kecamatan dan DPD Kota Padang. Bahwasanya persoalan regulasi harus kita hormati, tapi semangat untuk membangun masyarakat bersama pemerintah itu yang lebih penting. Acara kita hari ini terlaksana karena dukungan pemerintah Kota Padang juga, Bapak Wali Kota melalui Kabak Humasnya, melalui Kabak Umumnya, dan alhamdulillah kalau sekiranya ada suara miring di luar yang mengatakan bahwasanya pemerintah Kota Padang tidak mengakui keberadaan LPM kecamatan dan kota, itu mungkin bisa kita tepis hari ini. Hari ini kegiatan kita difasilitasi oleh pemerintah Kota Padang. Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan, fungsi dari LPM membantu tugas pemerintah sehingga dengan keberadaan LPM ini, pemerintah bisa terbantu terutama dalam pembangunan. Ketua LPM Kelurahan, Kecamatan, dan Kota harus saling bersinergi membantu masyarakat. Kemudian, menyangkut Perda nomor 9 tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan zaman boleh direvisi. Dan hendaklah dalam merevisi ini, pemerintah dan Dewan duduk bersama-sama melakukan dan mengevaluasi serta merevisi Perda nomor 9 tahun 2017. Sehingga ke depan bisa menjawab kebutuhan zaman yang tengah berlangsung. Intinya tidak ada masalah untuk melakukan revisi Perda nomor 9 tahun 2017 itu. Sebab membangun kota ini tak bisa sendiri, maka butuh unsur lain seperti LPM untuk membangun kota ini. Henry Septa mengharapkan DPD LPM Padang bersama-sama berkolaborasi dengan Pemko Padang dalam membangun kota ke arah yang lebih baik lagi. Hari ini cukup lama ya permintaan dari mama saya untuk bisa sering musyawarah. Musyawarah kerja ini sudah hampir 2 bulan dirancang. Namun karena ada sesuatu hal agak tertunda ya Pak. Jadi inilah ya musyawarah kerja pertama ini, Pak. Keempat ya? Keempat ya. Tahun
periode ini mudah-mudahan insya Allah ya, sesuai dari harapan dari Pak Ketua DPD ya, dan juga Ketua Panitia, mudah-mudahan hasil dari musyawarah ini memberikan yang terbaik buat kita semua ya, dan juga kami dari pemerintah siap ya insya Allah menerima keputusan itu, dan kita akan sinergikan nanti dengan program-program kegiatan di pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua yang kami banggakan, tadi sudah disampaikan juga fungsi dari LPM ini adalah membantu kerja dari pemerintah ya, sebagai lembaga pemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat ya. Ini adalah suatu wadah yang tentu kami pemerintah terbantu sekali. Tidak bisa ya, tidak ada di dunia ini semua itu bisa di kerajaan surah. Nah, jadi dengan bersama-sama ya insya Allah bisa ya kita nantinya mensinergikan semua program di masyarakat, semua program di pemerintah disatukan, dikolaborasikan, nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Ya, nah, tentu nanti kita berharap Bapak Ibu ya dan saudara-saudari dari pimpinan LPM kelurahan dan kecamatan, tolong ya apapun nanti hasilnya kalau bisa ya betul-betul untuk kemaslahatan umat. Ya, kami mohonkan itu. Ya, bagaimanapun juga kita bekerja ini nawaitunya kan Allah. Saya jujur Bapak Ibu, saya tidak ada mikir apa-apa. Ya. Henry Septa mengharapkan kolaborasi DPD LPM Pemko membangun Kota Padang ke arah yang lebih baik. Tidak itu saja, aspirasi divisi LPM di Kecamatan dan DPD LPM Padang dalam Mukerda ini diterima Wali Kota menyambut baik perubahan terhadap revisi Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pemerintah sebagai fasilitator akan mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh LPM, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Ya, kami atas nama pemerintah Kota Padang tentu mengharapkan ya kerjasama, kolaborasi yang baik antara Pemko dengan LPM Kota Padang. Karena bagaimanapun juga, bagaimana yang kami selalu sampaikan, membangun ini tidak bisa sendiri, selalu bersama-sama. Dan dengan kehadiran LPM di tengah-tengah pembangunan Kota Padang ini sangat membantu meringankan kerja pemerintah. Untuk itu hasil musyawarah kerja dari LPM Kota Padang ini insya Allah akan kita terima nanti, dan harapan kita betul-betul demi kemaslahatan masyarakat Kota Padang. Aksi nyata merupakan konsekuensi setiap pengurus LPM. Dampak dari keseriusan seperti ini tentu juga akan semakin membuka mata pemerintah, baik kepala daerah maupun setiap SKPD yang ada di bawahnya untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada LPM sebagai mitra yang memang layak dibantu dalam mensukseskan setiap program-programnya. Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani sebagai salah satu narasumber dalam Mukerda ini mempertanyakan jargon Padang Madani yang diusung pemerintah Kota Padang agak sedikit terlambat tercapainya. Pasalnya, Kota Padang yang dikenal sebagai salah satu daerah industri otak penghasil orang-orang cerdas dan berkontribusi secara lokal maupun nasional. Dari kondisi dan fakta statistik terkini di mana tingkat pendidikan Padang masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Sumatera. Yang area ini bukan tidak punya sertifikat, bagaimana kita speakerkan ada kekuatan di jurinya di sana. Dengan ada kekuatan di juri itu bisa kita akan meningkatkan akreditasinya dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Total yang tidak sertifikat lebih kurang separuh dari 24. Separuh dari 24 berarti sekitar 12. Atas pernyataan kedua tadi terkait moralitas di Kota Padang tadi. Itu sebenarnya datanya gimana itu? Apa? Ini kan terlihat data hari ini, kemarin data kita ambil ya kan, itu pelecehan terhadap anak dan perempuan 2020 angkanya 48 kasus. November 2021 angkanya 82 kasus. Berarti ada peningkatan lebih kurang 1%. Ini kan catatan khusus. Pelecehan yang dilakukan oleh keluarga atau artinya itu kan data pelecehan terhadap anak dan perempuan. Itu kan datanya. Itu masalah mau keluarga itu tentu teknis. Tapi hari ini angkanya meningkat luar biasa.
Nah, ini kan juga terkait dengan peran dari teknologi dari ada di Mama dan LPM. Ya. Nah, ini untuk mengatasi moralitas tadi. Justru hari ini kita berupaya, kita harus melibatkan segala komponen yang ada untuk menjadi persoalan tersebut. Hari ini tentang kita akan berupaya yang namanya Perda nomor 19/2017 itu akan segera, nomor 9/2017 akan segera kita revisi untuk bisa salah satu untuk menjawab persoalan tersebut. Pelaksanaan Mukerda ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Surat Edaran Mendagri tentang Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Keputusan Munas keempat LPM pada tahun 2020, ADART LPM hasil penyempurnaan Munas 4 tahun 2020, Program Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat RI masa kepengurusan 2020 hingga tahun 2025. Surat Keputusan DPD LPM Provinsi Sumatera Barat tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang masa bakti 2019 hingga 2024. Serta hasil rapat Ketua LPM se-Kota Padang pada tanggal 5 Maret 2021 tentang pelaksanaan musyawarah kerja daerah LPM Kota Padang. Mukerda ini bertujuan untuk memberikan arahan jelas bagi pengurus LPM dalam menyusun, membuat, dan melaksanakan karya di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk program-program yang nyata. Menunjukkan eksistensi dan jati diri LPM di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah bahwa sebagai keberadaannya mitra kerja pemerintah Kota Padang, ruang lingkup program-program yang ditawarkan di sini pada dasarnya ditunjukkan untuk penguatan eksistensi DPD LPM Kota Padang. Meski tidak tertutup kemungkinan program-program di sini bisa diadopsi dan disesuaikan pelaksanaannya oleh pengurus divisi LPM Kecamatan dan pengurus LPM Kelurahan se-Kota Padang. Lebih dari itu, ruang lingkup yang dimaksudkan di sini juga bertujuan untuk lebih memperjelas mitra kerja pelaksanaan program-program tersebut, bahwa bagaimana agar program-program yang ditawarkan di sini nantinya tidak hanya murni menjadi pekerjaan LPM Kota Padang, tapi lebih ditujukan untuk menjadi masukan program bagi setiap SKPD yang ada di pemerintahan Kota Padang. Artinya program ini boleh saja dirancang oleh DPD LPM Kota Padang, tapi pelaksanaannya akan menjadi dari program kerja SKPD yang ada di pemerintahan Kota Padang. Dengan sendirinya program ini akan memiliki pandangan yang jelas dari APBD Kota karena program ini sudah masuk kepada program kerja SKPD. Dalam sambutannya, Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam mengatakan, meskipun sempat tertunda beberapa bulan akibat pandemi yang terus melanda Kota Padang, Rakerda tertunda. Namun berkat kerjasama, koordinasi, dan komunikasi lancar dengan seluruh jajaran pengurus LPM se-Kota Padang dengan Pemko Padang, maka agenda ini bisa terlaksana. Irwan Basir menyebut LPM Kota Padang harus memberikan energi positif di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan LPM harus dirasakan masyarakat, mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Berkolaborasi bersama pemerintah eksekutif dan legislatif dalam mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena LPM adalah mitra pemerintah, walaupun tidak ada anggaran dari APBD Kota Padang, namun demikian LPM secara bersama-sama tetap berbuat di tengah-tengah masyarakat. Energi positif yang dimaksud adalah walau tanpa anggaran, LPM tetap berbuat untuk masyarakat dan mendukung program Pemko Padang melalui pendekatan dengan anggota DPRD yang ada di dapil masing-masing serta melalui dana CSR dari BUMN yang ada di Kota Padang. Kecamatan dan kota. Saudara-saudaraku pengurus DPD LPM Kota Padang. Dengan kondisi emergensi, dengan kondisi permasalahan terutama sekali COVID-19, kita berupaya bersama-sama
memperlihatkan jati diri LPM itu mendeteksi permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan. Terima kasih kepada Ketua Pengurus DPD dan Ketua-Ketua Kecamatan. Istimewa sekali yang kita banggakan, Ketua LPM Kelurahan yang memberikan kontribusi pemikiran, yang memberikan interaksi sosial, bagaimana bisa permasalahan-permasalahan mulai planning, organizing, acting, dan monitoring di masyarakat terbawah tarumpun itu ada di pundaknya Ketua LPM Kelurahan. Istimewa sekali Bapak Camat, nan tahu dia poso-poso ayam, nan tahu dia gili-gili jauh, nan tahu buruk energi positif dan negatifnya tentu pemerintahan kecamatan. Gunakanlah LPM ini sebagai koordinasi untuk membackup politik pemerintah pada tingkat kecamatan. Terima kasih atas kehadiran Pak Camat. Seluruh para undangan, rekan-rekan media yang kami muliakan. Kita sangat-sangat bersyukur dapat bersua dalam rangka apa yang kita inginkan, menjembatani permasalahan dan mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Sudah beberapa kali kita bersama Pak Ali, sudah yang kedua kalinya beliau menekan undangan untuk bekerja ini. Pertama dulu kalau salah acara di Belimbing, ya. Tapi tidak bisa, kita dibatasi, tidak boleh bertemu, tidak boleh adanya kerumunan, dan itu LPM harus memberikan contoh suri teladan. Supaya apa? Dengan Pak Wali Kota kena pula dengan indikator-indikator daripada COVID-19 ini. Untuk bersama dengan mengajukan pemerintah kota, Bapak Wali Kota, sama sekali menyangkut dengan Perda nomor 9 tahun 2017. Kalau kita simak secara hati nurani kita, Bapak-bapak LPM ini orang sosial wakil saja, mewakafkan waktunya untuk masyarakat. Dipanggil jam siang, dipanggil perurang, oke. Untuk apa? Untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di kancah masyarakat. Ada yang ion negatif, ada yang ion positif. LPM itu adalah mini mamanya masyarakat. Contoh kanan sudah menjadi tua kemana-mana. Apa yang kita lakukan tidak lebih bagaimana membantu pemerintah pada level, pada tingkat apapun. Saya juga merasa Pak Wali Kota yang kita hormati, kami Kota Padang merasa agak terpinggirkan. Kenapa? 18 kabupaten kota LPM itu tidak ada perda-perda yang membanting membatasi pada level tingkat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan. Ini yang perlu nanti kita minta tadi Pak Wali untuk kita bisa merevisi, dan saya baru ditelepon oleh Ketua DPRD nanti sebagai salah satu narasumber. Rupanya bilang sudah ada perintah. Saya suruh ke sini Pak Wali karena ada nomaden lokasi, berpindah lokasi di acara. Kita ingin satu akad berpikir sakyok bayang sahabat siapa pasti bahwa kita ini tidak merupakan orang-orang yang merupakan sesuatu menghambat program-program, tapi kita bahagia daripada mendukung program-program yang dilahirkan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ketua DPD LPM Sumbar Afrizal mengatakan, keberadaan Ketua DPD LPM Kota tanpa didukung 104 LPM Kelurahan omong kosong. Maka perlu ada SKPD yang memayungi keberadaan LPM di tingkat kelurahan karena mekanisme saling membantu. Lihat pertama, sarana Mukerda ini adalah sarana evaluasi terhadap beberapa program yang sudah diluncurkan dan program apa yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Perda 09 2017 yang minta direvisi oleh pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang, karena di sana ada yang membelenggu struktural dari keberadaan LPM itu sendiri.
Karena LPM itu tidak hanya di kelurahan, LPM itu ada di tingkat kecamatan dan di tingkat kota. Setelah itu LPM sendiri punya ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hasil MUBES. Jadi artinya secara piramid ke atas dan ke bawah itu strukturalnya sudah jelas. Setelah itu siapa yang menerbitkan surat keputusan, artinya LPM di tingkat kelurahan itu diterbitkan SK-nya oleh LPM kecamatan, LPM kecamatan diterbitkan oleh LPM kota diterbitkan oleh provinsi, provinsi diterbitkan oleh DPP LPM. Nah, itu struktural yang ada di LPM sesuai dengan ADART hasil MUBES yang kemarin. Tentang tujuan dari diadakannya Mukerda ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi terkait aturan anggaran yang selama ini masih menjadi pertanyaan oleh pengurus serta ketua LPM di kecamatan maupun kota. Dalam kesempatan tersebut, pengurus DPD dan DPC akan diberikan arahan dalam menyusun program-program nyata ke depan di tengah masyarakat. Melalui Mukerda ini, Irwan Basir menyampaikan akan menindaklanjuti lampu hijau dari Wali Kota Padang dan Ketua DPRD Padang mengenai Perda nomor 9 tahun 2017. Berharap ke depan pengurus LPM dapat melihat secara objektif, baik dalam membuat maupun berkomunikasi. Kita berada di lembaga pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota sampai ke DPP pusat. Oleh sebab itu ada benang merah sedikit, bukan berarti hal itu menghalangi, bukan menghalangi bagaimana kita bisa mewakafkan waktu untuk kepentingan kemasyarakatan ada di Kota Padang. Tapi lebih bijaknya, bahwasanya apa yang disampaikan Pak Wali, pembangunan itu melibatkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu wadah yang ada dalam hal ini adalah LPM. Maka oleh sebab itu garis pembatas antara kelurahan, kecamatan, dan kota itu harus dibuka kembali, direvisi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penjabaran oleh pengambil regulasi pada segala lapisan. Nah, ada yang mengerti dan ada yang tidak paham. Maka oleh sebab itu dengan adanya revisi nantinya bisa kita memberikan kontribusi pemikiran yang bagus, yang positif pada pemerintah kota, pada tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Tidak ada batas-batasan karena masyarakat ini berada pada seluruh dari 11 kecamatan itu merupakan bagian daripada LPM yang ada di Kota Padang. Sehingga nanti setelah Mukerda ini kami sesuai dengan janji Pak Wali Kota, kita merevisi dan juga merevisi dengan Ketua DPRD. Insya Allah ini merupakan suatu dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini suatu cara berpikir yang terbuka dan cara berpikir yang sehat untuk bisa membantu kegiatan masyarakat yang ada di Kota Padang. Yang selama ini ada kendala dalam kegiatan LPM tidak ada, karena kami sudah ada rasa memiliki bersama. Tapi dalam kegiatan yang sifatnya regulasi anggaran, kami tidak punya anggaran Kota Padang. Maka oleh sebab itu, bagaimana kami bisa memotivasi kawan-kawan kelurahan untuk mampu berkoordinasi dengan anggota dewan, dengan CSR, sehingga hubungan kinerja berjalan dengan baik. Harapan terakhir LPM ini ada di mana dan tidak kemana-mana. Mampu melihat bahwasanya objektivitas dan jangan bertangan besi, berkomunikasi yang sifatnya menghantam tanah, dan dapat melihat sesuatu dengan bijak sehingga jadi orang-orang yang bermanfaat tidak untuk diri kita tapi untuk orang lain. Semua usulan program yang dihasilkan lewat Mukerda ini pada dasarnya adalah bagian dari keinginan pengurus LPM Kota Padang untuk lebih menunjukkan eksistensi dan karya nyata LPM di tengah masyarakat. Sebagai buah pemikiran, apa yang digambarkan pada pokok-pokok program kerja hasil Mukerda ini berjalan sempurna. Hal ini karena apa yang ditawarkan di sini baru berupa program dasar yang masih harus diperjelas dengan langkah-langkah kerja untuk melaksanakan program tertentu. Termasuk juga karena program dimaksud belum dilengkapi dengan rencana anggaran serta penjadwalan yang menjadi program kerja LPM. Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.